Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari raya yang mulia ini, hari yang penuh fitrah dikenal dengan Idul Fitri. Yang mana ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi seluruh umat Islam. Kita dengar suara gema takbir di segala macam penjuru, mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd sebagai tanda syukur dan tanda bahagia bagi umat Islam setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tuntas menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ayolah ahbab, pada hari raya Idul Fitri ada beberapa hal yang sangat dianjurkan dan disunnahkan, khususnya dari malam sebelum Idul Fitri atau dikenal oleh kita mungkin malam takbiran, maka kita dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya lailatal Id, ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan malam Id, yaitu malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, dihidupkan dengan ibadah, dihidupkan dengan amal ta'ah, maka Allah bakal menghidupkan hatinya pada saat hati manusia pada mati atau pada dalam keadaan ketakutan akan murka Allah, mereka diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya ahbab, pada hari raya Idul Fitri itu dan hari raya Idul Adha, hari yang sangat luar biasa itu disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Abi Sa'ad bin Aus Al-Ansari an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul fitr waqafatil malaika ala abwabit turuq fanadaw ughdu ya ma'syaral muslimin ila rabbin karim yamunnu bil khair thumma yutibu alaihi al jazil laqad umirtum bi qiyamil lail faqumtum wa umirtum bi siyamin nahar fasumtum wa ata'tum rabbakum faqbidu jawaizakum فَإِذَا صَلُّوا نَادَ مُنَادٍ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ فَارْجِعُوا رَاشِدِينَ إِلَى رِحَالِكُمْ فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ وَيُسَمَّى ذَلِكَ يَوْمُ فِي السَّمَاءِ يَوْمُ الْجَائِزَةِ." قال الحافظ المنذري رواه الطبراني في الكبير. Disebutkan bahwasanya pada hari raya Idul Fitri itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat-malaikatnya untuk berdiri di setiap gang-gang yang bakal dilalui oleh kaum muslimin. Yang mana malaikat ini mengumandangkan kalimat selamat kepada orang-orang yang menjalankan sholat Id setelah mereka menjalankan ibadah puasa. Maka para malaikat mengatakan, "Selamat bagi kalian hai umat Islam, kalian datang kepada Allah yang Maha Dermawan. Kalian menjalankan apa yang diperintahkan Allah, kalian bangun malam di malam hari di bulan Ramadan, kalian berpuasa di siang harinya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran buat kalian." Sehingga hari raya tersebut dinamakan dengan Yaumul Jaizah, hari pembagian hadiah dari Allah, yaitu pembagian ampunan, rahmat, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini hari besar bagi kita dan kita semua berbahagia ayolah ahbab. Dan kita disunahkan pada hari raya Idul Fitri untuk mandi terlebih dahulu. Dan waktu mandi sunnah itu dimulai dari muntasifil lail, dari malam paruh kedua atau setelah tengah malam pada malam takbiran, dan berlanjut sampai esok harinya sampai waktu maghrib. Disunahkan bagi kita untuk mandi, baik orang yang ingin menghadiri sholat Id ataupun mungkin orang yang berhalangan untuk sholat Id, tetap disunahkan bagi mereka untuk mandi. Bahkan bagi wanita yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas sekalipun, tetap disunahkan untuk mandi hari raya. Sebab mandi hari raya bukan dikhususkan buat orang yang ingin menghadiri sholat Id, tapi karena bahagia dan untuk menghormati daripada hari yang begitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang baik, memakai wangi-wangian. Namun itu adalah perkara yang disunnahkan, bukan hakikat Id sesungguhnya. Sebab hakikat Id sesungguhnya bukan kita menghias dengan pakaian yang bagus saja, tapi hakikat Id sesungguhnya jikalau taat kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dinyatakan oleh ulama, laisal Id man tajammal bil malbus wal markub,
Walakinal 'id man ghufirat lahu dzunub. Bukan hari raya sesungguhnya orang yang hanya pandai menghias dirinya dengan pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, tapi hakikat hari raya sesungguhnya jika orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah. Laisal 'id man labisal jadid, walakinal 'id man ta'atuhu tazid. Bukanlah 'id kalau seandainya hanya memakai pakaian yang bagus atau pakaian yang baru, tapi 'id sesungguhnya jikalau taat seorang hamba makin bertambah. Itulah yang digambarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-yaumul 'id wal amas 'id wal ghadan insyaallah 'id wa kullu yawmin la na'sillaha fahuwa 'id. Dinyatakan sekarang hari raya, kemarin juga aku anggap hari raya, dan esok pun insyaallah menjadi hari raya buatku, dan setiap hari yang aku lalui tanpa bermaksiat kepada Allah, itulah hari raya sesungguhnya. Dan kebahagiaan kita pada hari raya ini insyaallah sebagai cerminan agar kita bisa mendapatkan hari raya sesungguhnya nanti di akhirat kelak, saat kita nanti berdiri di hadapan Allah dan Allah mengatakan kepada kita, ya abdi udkhulil jannah birahmati, hai hambaku silakan masuk ke dalam surgaku karena rahmatku, kata Allah. Maka itulah hari raya sesungguhnya, hari yang sangat penuh kebahagiaan, hari yang penuh sukacita, tidak ada sedih, tidak ada tangisan, tapi kebanggaan dan kebahagiaan saat Allah mengizinkan kita masuk ke dalam surga Allah. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ada juga hal yang perlu kita sampaikan ya ahbab sebelum saya tutup, yaitu tata cara pelaksanaan sholat Id. Pelaksanaan sholat Id ya ahbab itu dilakukan ketika mulai terbit matahari, sudah boleh melakukan sholat Id. Kemudian dinyatakan oleh ulama ketika terbit matahari, kemudian dia melaksanakan sholat Id 2 rakaat, yang setiap satu rakaatnya itu atau rakaat pertama mengumandangkan atau membaca takbir 7 kali selain takbiratul ihram, dan rakaat kedua membaca takbir 5 kali selain takbir intiqal. Jadi ketika dia takbiratul ihram Allahu akbar, untuk takbiratul ihram, setelah itu dia baca 7 kali takbir. Adapun yang berikutnya, takbir yang bangun ke rakaat berikutnya, rakaat kedua, itu namanya takbir intikal. Ketika dia bangun dari sujud naik ke rakaat kedua, maka setelah itu dia baca takbir sebanyak 5 kali. Dan di antara takbir yang satu menuju takbir yang kedua, disunnahkan membaca baqiyatus salihat, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga kalau kita mau simpulkan ya ahbab, pada rakaat pertama antara yang takbir 7 kali selain takbiratul ihram, berarti orang tersebut membaca baqiyatus salihat sebanyak 6 kali. Adapun di rakaat kedua selain takbiratul intiqal dia baca takbir 5 kali, antara takbir dengan takbir yang 5 tadi dia baca baqiyatus salihat sebanyak 4 kali. Kemudian kita dengarkan khutbah sebanyak 2 khutbah, maka tuntaslah pelaksanaan sholat Id kita. Semoga Id hari ini menjadi Id sesungguhnya untuk kita di akhirat kelak, dan kita masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab, tanpa diazab, tanpa merasakan itab, dan kita masuk bersama para ahbab, khususnya kepada Sayyidil Ahbab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Ramadan ini amal ibadah kita diterima oleh Allah, menjadi Ramadan terbaik untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya ucapkan kepada antum sekalian, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.